question. Ini jarang banget kalau aku cerita tentang yang setelah The Master Junior itu kan. Sebentar, ceritanya nggak begitu. Aku punya kartu tarot. Oke, singkat cerita akhirnya kamu kuliah lagi. Kuliah semester 1, titik terendah itu. Bisnis pertama baju bola hancur, saham hancur, logam mulia hancur, ditipu Ponzi scheme, habisnya. Jadi udah duit habis, nggak ada penghasilan. Tanyanya jadi berdasarkan kartu. Biar aku juga istilahnya nggak ngarahin dan kamu juga nggak tahu nih harus nanya apa. Aku juga nggak tahu nih. Oke. Nah, The Tower ini kartu tentang apa ya? Sesuatu yang nggak terduga, sesuatu yang dadak terjadi dan biasanya unfortunate event. Jadi aku bertanyanya lebih ke saat berarti kan nggak cuma sekali dua kali. Kamu mengalami, kamu melakukan sesuatu, terus turns out ini nggak seperti yang diharapkan, yang ada di mindsetmu apa? Kenapa kok kamu akhirnya nggak berpikir untuk udah malas, sudah nggak terusin lagi gitu? Kan bisa aja nih ya. Aku nggak bilang kalau ya tadi kan berarti kan waktu Live Half ini muncul, tadinya aimingnya ke sports, ya nggak gampang juga. Iya. Aku sampai ada di satu masa di 2016 saldo tabungan total nih ya sama bisnis pribadi ya 900.000. Serius? Mau gaji karyawan nggak bisa, mau bayar uang sewa nggak bisa. Itu apa yang ada di pikiranmu saat itu apa? Wah, yang terjadi? pusing, saya nangis tiap malam mas. Enggak, terus 2 tahun pertama. Oke, titik baliknya di mana saat itu? Keep going aja, keep improving, keep doing something different. Kok kamu yakin di depan itu pasti ada jalan? Cari motivasi dari pengusaha kayak Jack Ma, Steve Jobs yang udah mau bangkrut, tapi bisa kembali lagi. Karena aku percaya kalau kita benar-benar believe, kita benar-benar yakin, tapi kita juga kerja keras ya, Tuhan akan ambil kok. Oke, ini kan sifatnya yang falsafah tadi yang kamu ngomong. Dari 900.000 itu deh kita ngomongin. Akhirnya menyelamatkan kamu apa? Mindset apa yang menyelamatkan yang kamu pertama, saat itu dan yang terjadi apa? Aku itu yang penting harus bisa bayar gaji akhir bulan dulu ya. Oke. Pinjam dong waktu itu. Kamu nggak pernah pinjam uang. Aku jual rugi itu barang. Jual apa waktu itu? Jual barang inventoryku, produk-produkku aku jual rugi aja. Yang penting ada penghasilan lagi. Misalkan biasa aku jual kemeja 130.000, modalnya misalkan 100.000, udah aku jual 50.000 gitu. Itu terjadi. Buat ada cash masuk, kan 50.000 pasti ada yang beli. Nah setelah cash masuk, terus kamu bayarin ke pegawai, titik baliknya apa yang terjadi? Itu kayak gitu setahun mas. Setahun wow. Running paycheck to paycheck. Itu menurutmu karena apa? Nggak ngerti marketing atau apa? Nggak ngerti marketing, nggak ngerti produk, nggak ngerti sosial media, nggak ngerti finance akuntansi, nggak ada buffer untuk cash flow. Itu tahun keberapa? Tahun pertama. Bentar, jadi kamu mulai usaha tuh beneran nekat? Iya. Aku semester 4 keluar. Oh iya, tapi maksudnya berarti kalau kamu tadi baru menyadari pentingnya finance, pentingnya itu berarti pas menjalani itu semua kamu udah lakukan aja sambil belajar waktu itu. Iya, dulu otaknya terus terlalu optimis. Nah tapi kan itu yang bagus kan? Kalau mentalnya nggak kuat bisa suicide, bisa bunuh diri. Karena benar-benar tekanannya keras sekali. Iya. Kurang bagus. Harus ada buku namanya Only the Paranoid Survive. Itu tetap kita harus paranoid sedikit loh. Jangan 100% optimis. Kalau kita 100% optimis, ini misalkan kita percaya kita bisa terbang, kita loncat dari gedung, gimana tuh jatuh, mati akhirnya. Harus ada paranoidnya sedikit. Kayak nggak bisa nih. Ntar tunggu nanti deh. Ada 10%, 20%. Tapi kan berarti udah telat, udah tinggal 900.000, kok bisa akhirnya selamat gitu? Berarti karena kamu jualin kamu rugi, itu. Nah, matahari terbitnya lagi tuh pas apa? Coba diingat-ingat. Biar ada harapannya gitu loh, orang-orang ini pasti yang nonton ini ada juga yang kondisinya aku baru ingat. Coba cerita gimana? Akhirnya produk itu kan jelek semua, aku pelajarin apa yang akan jadi tren, produk tren ke depan apa. Oke, kamu trendcaster berarti lihat ke depan. Lihat ke depan dari pelajaran itu setahun itu kagak ini titik terakhir habis itu boom, enggak ada itu.
naiknya juga pelan-pelan, gradasi. Aku buat celana jogger. Dulu celana jogger tuh nggak se-ngetren sekarang. Itu aku ingat. Iya, betul. Itu berarti kamu lihat di luar udah tren duluan. Aku dulunya itu nggak ngelihat keluar, nggak kepikiran lah, blow on banget lah. Jadi aku lihat ada celana, kalau kepanjangan itu suka, kalau ada air becek kena basah. Iya. Udahlah, coba dikaretin ujungnya gitu. Nah, itu salah satu produkmu yang akhirnya menyelamatkan kondisi itu. Nafas akhirnya. Nggak running paycheck to paycheck lagi. Sama ya ada duit ya simpen lah buat gaji karyawan, jangan dihabisin semua untuk beli barang inventory. Sebentar, karyawannya berapa emang waktu itu? Dua, tapi udah kesiksa. Tapi ada sampai sekarang? Ada. Jadi ya kanan aku. Iya. Tapi ya mereka nggak tahu, nggak cerita. Iya. Tapi sekarang mereka tahu. Ambil lagi. Nah, ini kan the Ten of Wands. Orang ini mengumpulkan semua upayanya, dibawa dan dia merasa itu sudah berhasil, terus dibawa pulang ke rumah. Ini kayak satu kulminasi dari semua usaha selama ini. Nah, setelah kamu merasa dengan semua ini, akhirnya kamu mendapatkan ini, what's next? Apa yang kamu sekarang aiming itu apa dengan ini semua? Ya aku tahu ini memang pasti kamu kan tetap pengen jadi yang lebih baik lagi nih. Tapi apa sih yang terdekat ini yang akan dilakukan? Yang terdekat yang akan kita lakukan itu tentunya aku mau bangun produksi sendiri yang lebih besar, sama tahun depan aku mau masuk ke market cewek. Itu sih yang terdekat untuk si Live Up-nya. Brand lain nggak mau di-build? Aku tipe orang yang, dan bisnis lain pun aku nggak mau build. Aku tipe orang yang fokus ke sini. Fokus satu segede-gedenya sampai 20 tahun lah di industri tersebut, jadi top 3. Baru aku branch out lah kemana. Dan ini di sini nggak pernah tampak sendiri. Kamu memang di sini sendiri atau ada partner yang lain? Aku sendiri. Benar-benar sendiri. Iya. Nah, kalau seandainya kamu pusing, mau kamu nanya atau apa, selain nanya ke buku, kamu biasanya kemana sih di sini? Aku ada beberapa teman yang sesama pengusaha juga, jadi saling brainstorm yang sama-sama bisa dipercaya juga. Jadi ya saling ngobrol, nanti ngobrol-ngobrol, bahas A tapi di otak ini kabelnya nyangkut ke Z gitu. Iya. Jadi ketemu ide. Jadi sparring partnernya ya. Nah, ini orang ini kan tampak pegang ini nih, tongkat-tongkat dan tongkatnya ini semuanya mengeluarkan kayak daun-daun ini tadi. Ini nunjukin kalau ada hal-hal yang kamu pegang dalam hidupmu dan selama ini itu ternyata itu nggak pernah salah. Apa menurutmu yang membuat kamu sampai ke titik ini? Sesuatu yang simpel aja, misalkan pernah diajarin orang tuamu apa, atau kenapa? Orang tua sih selalu nomor 1 itu bayar orang jangan telat, bayar supplier jangan telat, bayar gaji karyawan jangan telat. Kalau nggak bisa bayar pun jual lah harta kamu, jual mobil kamu, jual apa kamu, jam tangan kamu, kulkas kamu, itu yang selalu dibilangin orang. Karena mereka adalah pendukung kita seperti itu. Iya, karena itu kewajiban lu. Bayar lo mau nggak mau. Ya kamu udah milih jadi pengusaha, ya itu pahitnya. Iya. Kan kalau punya uang cuma 900.000 gimana? Tapi berarti tutup usaha pun itu bukan jadi satu opsi. Bukan. Ya maksudnya tergantung. Ya nggak bisa. Terkadang orang tanya kapan ya aku nyerah. Terkadang harus ada beberapa orang memang nggak cocok di bidang tersebut, tapi nggak tahu, kita juga nggak bisa ngomong. Iya. Terus sama jujur, terus sabar. Maksudnya sabar itu. Yang terakhir sabar gitu ya. Sabar, udahlah ditipu ya udahlah, nggak usah diperpanjang. Itu yang bawa kabur uang kamu 1 miliar itu masih ketemu orang? Di penjara sih terakhir. Karena pasal 378. Dan orangnya itu berarti kamu bukan 1 miliar satu-satunya kan, ada orang-orang lain lagi. Iya, orang lain yang cari lah. Sabar. Terus juga misalkan dipepet di jalan, udahlah, nggak usah dipanas-panasin. Ego is the enemy. Sama berbuat baik, welcome aja sama siapapun, even itu orang ekonominya bawah banget, karena you never know. Zaman sekarang apalagi, orang miskin banget, dia tahu berubah hidupnya bisa. Betul. Kita ada butuh derajat. Iya. Jadi berbuat baik sama siapapun, welcoming siapapun, jangan sombong. Ego is the enemy.
Jadi maksudnya, iya, aku seumur kamu sudah tahu tentang itu. Tapi aku mikir ya itu tadi, itu memang beneran, itu kayaknya buat orang-orang tua. Maksudku, aku akan berpikir nanti pas aku umur 40-an deh akan seperti itu gitu. Tapi kamu di umur seperti ini, kamu tahu dan itu ternyata memang penting. Tapi dan terjadi banyak temen aku yang aduh, ini mau makan harian aja susah. Kalau sekarang udah triliuner. Oke. Kalau Tuhan udah mau bilang balik. Umurnya seumur kamu juga? 2-3 tahun gitu. Wih gila. Ya, makanya nggak ada yang tahu. Iya. Dan kita pun dari atas bisa jatuh ke bawah. Nggak ada yang tahu juga. Benar sih. Itu sesuatu yang juga harus kita. Ya The Master Junior. Iya. Juara 1. Iya. Sampai 6 bulan. Iya. Habis. Karirnya. Iya. Oke. Ini biasanya 5 kartu. Ada 2 lagi. Ambil 2 kartu terakhir. Satu dulu aja. Orang kan tahu kamu sama Grita kan pacaran seperti itu dan udah berapa tahun nih. Kalau ini juga tentang penyesalan apa yang kalau aku tanya ya yang sesuatu yang positif aja. Apa yang pernah kamu sesali dalam perjalanan ini? Aku tuh nggak percaya lah gitu-gituan. Maksudnya Iya. udah mau mati tiba-tiba jebret. Iya. Nggak percaya. Berarti mukjizat. Ya udah habis.